Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Isnaini Rima Faridoh dengan NIM 212021116 dan Krisnawati Jenny Pertiwi dengan NIM 21202121. Kali ini kita akan membahas tentang Islam di Indonesia. Langsung saja kita mulai pembahasannya dengan bab sejarah teori Islam di Indonesia. Pembahasan tentang teori kedatangan Islam di Nusantara memiliki beberapa pendapat di kalangan beberapa ahli. Pendapat tersebut berkisar pada 3 masalah pokok, yakni asal-muasal Islam, berkembang di wilayah Nusantara, pembawa dan pendakwah Islam, dan kapan sebenarnya Islam mulai muncul di Nusantara. Ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Arabia. Mari kita bahas tentang beberapa teori tentang Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah sarjana Belanda, antara lain Pijnapel, Snokhurgrunch, dan Mohuet. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara bukan berasal dari Persia atau Arabia, melainkan dari orang-orang Arab yang bermigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya di Nusantara. Teori Gujarat ini mendasarkan pendapatnya melalui teori mazhab dan teori nisan. Menurut teori ini, ditemukan adanya persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam di Gujarat. Mazhab yang dianut oleh kedua komunitas muslim ini adalah mazhab Syafi'i. Pada saat yang bersamaan, teori mazhab ini dikuatkan oleh teori nisan, yakni dikemukakannya model dan bentuk nisan pada makam-makam baik di Pasai, Semenanjung Malaya, dan Gresik, yang bentuknya dan modelnya sama dengan yang ada di Gujarat. Karena bukti-bukti itu, mereka memastikan Islam yang berkembang di Nusantara pastilah berasal dari sana. 2. Teori Bengal. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari daerah Bengal. Teori ini dikemukakan oleh S. F. Fatimi. Teori Bengalnya Fatimi ini juga didasarkan pada teori nisan. Menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik al-Salih, Raja Pasai, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Bentuk dan model dari nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang ada di Bengal. Oleh karena itu, menurutnya pastilah Islam juga berasal dari sana. Namun demikian teori nisan Fatimi ini kemudian menjadi lemah dengan diajukannya teori mazhab. Mengikuti teori mazhab, ternyata terdapat perbedaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Bengal yang bermazhab Hanafi, sementara yang dianut oleh umat Islam di Nusantara bermazhab Syafi'i. Dengan demikian, teori Bengal ini menjadi tidak kuat. 3. Teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Morrison dengan berdasarkan pada pendapat yang dipegangi oleh Thomas W. Arnold. Teori Coromandel dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar adalah juga dengan menggunakan penyimpulan di atas teori mazhab. Ada persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam Coromandel dan Malabar, yaitu mazhab Syafi'i. Pada itu, menurut Morrison, ketika terjadi Islamisasi pada tahun 1292, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Untuk itu, tidak mungkin kalau asal-muasal penyebaran Islam berasal dari Gujarat. 4. Teori Arabia. Masih menurut Thomas W. Arnold, Coromandel dan Malabar Nukam satu-satunya tempat asal Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat Timur sejak awal abad Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber Cina mengatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat Sumatera. 5. Teori Persia. Teori ini mendasarkan pada teori mazhab. Ditemukannya adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Juga disebut adanya ulama fikih yang dekat dengan sultan yang memiliki keturunan Persia.
seorang berasal dari Syiraz, dan seorang lagi berasal dari Lifaham. 6. Teori Mesir. Teori yang dikemukakan oleh Kajizir ini juga mendasarkan pada teori mazhab dengan mengatakan bahwa persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir Nusantara yaitu mazhab Syafi'i. Teori Arab Mesir ini juga dikuatkan oleh Niemann dan de Hollander. Tetapi keduanya memberikan revisi bahwa bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan Hadramaut. Sementara itu, dalam seminar yang diselenggarakan pada tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Nusantara, menyimpulkan bahwa Islam langsung datang dari Arabia, tidak melalui dari India. Mengenai siapakah yang menyebarkan Islam ke wilayah Nusantara, Azyumardi Azra. 7. Teori Dai. Penyebar Islam adalah para guru dan penyebar profesional adalah para dai. Mereka secara khusus memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam. Kemungkinan ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang dikemukakan historiografi Islam klasik, seperti misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai ditulis setelah 1350, Sejarah Melayu ditulis setelah 1500, dan Hikayat Merong Mahawangsa ditulis setelah 1630. 8. Teori Padang. Islam disebarkan oleh pedagang. Mengenai peran pedagang dalam penyebaran Islam, kebanyakan dikemukakan oleh sarjana barat. Menurut mereka, para pedagang muslim menyebarkan Islam sambil melakukan usaha perdagangan. Elaborasi lebih lanjut dari teori pedagang adalah bahwa para pedagang muslim tersebut melakukan perkawinan dengan wanita setempat di mana mereka bermukim dan menetap dengan membentuk keluarga muslim. Maka nukleus komunitas-komunitas pun terbentuk. Perkembangan pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai sejak masuknya Islam ke Nusantara. Para pedagang yang merangkap sebagai mubalik dan pendidik ketika itu telah memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat pribumi. Pendidikan awal itu belum memiliki sarana dan fasilitas, belum ada jadwal dan materi tertentu. Lebih banyak dalam bentuk pergaulan antara mubalik atau pendidik dan masyarakat sekitar. Setelah masyarakat muslim terbentuk, mulailah dibangun masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Dengan demikian, tumbuhlah lembaga pendidikan awal yakni masjid. Di masjid, dilaksanakan aktivitas ibadah, sholat, dan juga pendidikan Islam, memperkenalkan akidah dan ibadah, serta belajar membaca Al-Quran. Oleh karena semakin banyaknya peserta didik sesuai arus dinamika perkembangan Islam, mulailah dibutuhkan lembaga pendidikan di luar masjid. Maka tumbuhlah lembaga pendidikan pesantren, menasah, rangkang, daya, atau surau. Lembaga pendidikan ini berkembang karena dukungan masyarakat dan kerajaan Islam kala itu. Masuknya ide-ide pembaruan pemikiran ke Indonesia pada awal abad ke-20 yang dibawa oleh para pelajar Islam Indonesia yang pulang dari Timur Tengah, maka mulailah era baru dalam pendidikan Islam, yakni timbulnya dinamika dan perubahan pada lembaga pendidikan Islam. Pada masa itu, muncullah madrasah sebagai institusi yang memadukan antara sistem pesantren dan sekolah, serta sistem pembelajarannya pun telah berubah dari sistem tradisional menuju sistem modern. Lembaga pendidikan pesantren pun mengalami dinamika pula dengan munculnya beberapa pesantren modern. Setelah kemerdekaan Indonesia, tumbuhlah berbagai lembaga pendidikan Islam yang disemangati oleh spirit pembaruan. Pesantren telah mengalami dinamika sehingga tumbuhlah pola pesantren yang berakar pada pola pesantren Salafi yang kuat berpegang pada tradisi awal mengkaji dan mendalami kitab-kitab klasik. Adapun pola pesantren modern telah mengombinasikan pengetahuan agama dan umum sains dalam kurikulumnya, serta sistem pembelajarannya telah mengikuti sistem pembelajaran modern. Lembaga pendidikan yang telah tumbuh sejak zaman kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, dimasukkan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran yang wajib diajarkan pada sekolah. Pendidikan agama ini pun mengalami dinamika pula. Pada mulanya, pendidikan agama bersifat opsional atau pilihan, kemudian berkembang menjadi pelajaran wajib dan menjadi hak peserta didik.
Buku ini menyajikan perjalanan panjang pendidikan Islam di Indonesia dari perspektif historis dan ekstensinya. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya di pondok pesantren ini diajarkan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Mereka setelah belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab-kitab, setelah keluar dari suatu pesantren itu, maka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan, menjadi kiai yang menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin terkenal kiai yang mengajarkan, semakin terkenal pesantrennya, dan pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih jauh lagi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Krisnawati Jenny. Silahkan, Krisnawati Jenny. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan budaya Islam di Indonesia. Perkembangan budaya Islam di Indonesia terjadi alkulturasi budaya pra-Islam dan budaya Islam dalam berbagai bentuk, antara lain seni bangunan, seni ukir atau seni bahat, kesenian, seni sastra, dan kalender. Mengutip sumber belajar Kemendikbud Republik Indonesia, seni bangunan dan arsitektur Islam di Indonesia bersifat unik dan alkulturatif. Seni bangunan zaman perkembangan Islam yang menonjol terutama adalah masjid dan menara. Dalam seni bangunan Islam ada perpaduan antara unsur Islam dengan budaya pra-Islam yang sudah lebih dahulu. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid, sebab fungsi utama masjid adalah sebagai tempat ibadah umat muslim. Masjid sebagai tempat beribadah atau tempat pensucian diri kepada Tuhan. Terdapat contoh bangunan yaitu bangunan Masjid Kudus dan bangunan Masjid Banten. Selanjutnya adalah makam. Makam terletak di tempat-tempat tinggi atau bukit menunjukkan alkulturasi dengan tradisi yang percaya pada roh-roh nenek moyang dan dilanjutkan pada masa kebudayaan Indonesia masa Hindu-Buddha, diwujudkan dalam bentuk bangunan-bangunan yang disebut candi. Contoh makam Islam berupa bangunan berbentuk gunung adalah makam Sultan Iskandar Tasani di Aceh. Setelah kebudayaan Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan tidak lagi ada pendirian bangunan percandian, meski unsur seni bangunan keagamaan masih diteruskan pada masa tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia melalui proses alkulturasi. Makam-makam yang berlokasi di atas bukit paling atas dan dianggap paling dihormati, contoh Sunan Gunung Jati, Syekh Hidayatul di Gunung Sembung, dan makam Sultan Agung Hawongkusumo di bagian teratas kompleks pemakaman Imogiri. Contoh makam yaitu Sunan Gunung Jati dan Sunan Gunung Iskandar Tasani. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.